Selamat pagi, Dokter Haidar, Pak Romani. Wah, backgroundmu bagus sekali, Mas Bro. Pak Guru, nanti bikin panduan Gadar kah? Bu Bles sudah Iya. suruh belum ya? Untuk panduan Yang untuk praktek nurse. profesi itu ya? Iya. Oke, nanti saya lihat. Coba Pak Romani, nanti saya kasih tunjuk ya. Artinya yang Bu Bles share ke saya. Oh ya. Untuk kapan itu? Oh nanti ini kan saya masuk ke AMB dulu toh. Untuk yang angkatan pertama nih. Angkatan pertama kan harusnya dulu kan KDP, setelah KDP baru KMB. KMB baru yang lain-lain. Ini sudah komunitas, maternitas anak didahulukan dulu karena masa Covid kemarin. Iya. Oke, nanti saya coba ini kan selesaikan. Selamat pagi, Dokter Haidar. Selamat pagi, Pak Guru, Pak Romani, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat, Dok. Alhamdulillah. Bentar, saya pakai headset dulu sebentar. Siap. Untuk mahasiswa, ingat ya, videonya diaktifkan. Siap, Bapak. Di sana dingin ya, Dok ya? Atau? Belum masuk. Seharusnya sudah autumn ya. Cuma di tempat saya ini kan agak di tengah pulau Taiwan ya. Jadi agak hangat lah. Di sini subtropis. Siap. Tapi kalau saya lihat video poco-poconya, baik. Iya. Pas ada acara Sports Day, terus kemudian semua departemen tampil lah. Terus kemudian kami yang dari internasional service center juga ikut. Nah, gitu. Walaupun orangnya cuma sedikit. Yang laki yang pakai celana pendek itu, yang gerakannya aktif banget itu Profesor Matthew Ma. Oh, siap. Iya, justru beliau yang paling
Semangat. Selalu semangat beliau. Mantap-mantap poco-poconya. Iya. Sudah aktif banget ya Pak Guru ya. Iya dokter. Jadi ini tapi masih ada yang WFA, kemudian ada juga yang ke kantor. Kami sip-sipan begitu. Oke. Karena memang rasio jumlah ini juga terlalu overload kalau semuanya masuk. Benar. Dibatasi. Kami Iya. juga begitu di Malang, koas dibatasi masuk. Jadi gantian. iya. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang memang koas tidak boleh untuk masuk. Iya. Tapi untungnya sekarang kami sudah cohorting sampai level rumah sakit itu dibagi menjadi 2 ya, COVID dan non-COVID. Iya. Jadi Betul. ada yang in COVID, instalasi COVID terpadu, jadi mulai dari UGD, laboratorium, radiologi, termasuk CT scan, MRI, semua terpisah. Jadi gitu ya dok ya? Iya, keuntungannya adalah kami punya semuanya setup-nya memang 2 gitu ya. Jadi begitu kami harus memisahkan semuanya itu by design memang memungkinkan. Bahkan sampai dengan laboratorium pun juga terpisah. Iya, memang lebih bagus seperti itu memang. Iya. Tapi kalau misalnya, kenapa? Kalau di Jayapura memang masih terbatas fasilitasnya. Iya. Memang sangat tergantung ya. Iya. Tadinya kan di fase awal kami cohorting level 1 di mana UGD-nya UGD-nya kemarin tuh dibagi menjadi 2 ya, UGD COVID dan non-COVID ya. Terus kemudian ada tempat-tempat tertentu yang memang didedicate untuk COVID. Terus kemudian sekarang masuk ke level kedua, 1 rumah sakit itu dibagi, ada area khusus buat COVID yang sama sekali terpisah dengan yang lain-lain. Terus kemudian ya ini sekarang jadi kemarin ya sempat ada masalah yaitu memang tenaganya kan tidak bisa ditambah. Jadi ada beberapa hal yang harus kita stop lah. Pelayanan-pelayanan tertentu dikurangi at least ya. Terus kemudian ini kami lagi menyiapkan cohorting level 3. Cohorting level 3 itu benar-benar 1 rumah sakit khusus untuk COVID. Ini lagi masih disiapkan. Ada 2 rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Saiful Anwar, yang kedua Rumah Sakit Kota. Tapi demikian pun ya, Rumah Sakit Kota juga tenaganya kan juga tidak ada. Jadi kalaupun nanti dipastikan menjadi rumah sakit khusus COVID, ya tenaganya tetap dari Saiful Anwar, gitu deh. Oh gitu. Ini yang lagi masih untuk angka kejadiannya gimana dok? Angka jumlah pasien yang masuk di RSA? Oh iya, jadi gini, bed kami jumlahnya 86. Pada saat ini mungkin 2 bulan terakhir ini saya tidak mengikuti ya. Iya. Tapi bed kami selalu penuh lah, gitu karena rumah sakit rujukan. Iya. Dan kemarin sih saya tidak tahu pastinya sampai hari ini. Kemarin itu diupayakan ditingkatkan sampai 120 bed khusus untuk in COVID. Tapi nggak tahu pastinya, saya tidak mengikuti ya karena tidak berada di Malang ya. Jadi detail-detailnya saya tidak tahu, tapi kemarin sudah sempat disiapkan. Jadi yang sulit itu adalah manajemen terkait dengan masalah shift ya, tenaganya, terus kemudian tidak semua terlatih kan. Jadi ya susah dan harus membagi semuanya. Jadi misalnya gini, tenaga kami untuk yang hemodialisa misalnya sekian orang. Dan kemudian sekarang dibagi menjadi 2 tempat. Sebetulnya kan bukan cuma membagi begitu saja ya, tetapi kan manajemen juga dibagi. Jadi itu yang tidak sesederhana misalnya kapasitas sehari, misal saya tidak tahu, misal kapasitas sehari 50.
Terus kemudian Iya. tidak sesederhana itu dibagi misalnya menjadi 20 dan 25 dan Iya. tenaganya 10 dibagi menjadi 4 dan 6. Tidak sesederhana itu kan sebetulnya. Iya. Karena kan Benar, semua benar. orang punya spek-spek tertentu gitu ya. Terus Betul. kemudian shift-nya kan juga harus difikirkan kan gitu kan, Iya. berapa mesin yang main yang harus istirahat juga dan lain-lain. Jadi aduh, Iya, iya. akhirnya juga kemarin tuh ya belajar juga terkait dengan masalah manajemen. Terutama emang Pak Purwoko gitu ya, ternyata untuk Iya. kalau kami kan kalau dokter kan kami tidak begitu paham ya tentang masalah manajemen sumber daya gitu ya. Iya. Lebih banyak teman-teman perawat ya kalau di tempat kami yang mengatur hal-hal seperti itu. Ternyata banyak hal yang harus difikirkan lah. Siap, siap, siap. Gitu. Dokter mohon izin, bisa kita mulai kan? Ya? Oke, siap. Untuk- Saya sudah iya. siap. Iya. Pak Romani, silakan Pak Romani. Dok, bisa dilanjutkan. Mahasiswa sudah masuk ada 30. Ya, cukup. Oke. Untuk teman-teman yang lain ya sudah ya. Oke. Pertama Mahasiswa. ya. Ya, silakan dokter. Iya. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Iya, terima kasih banyak untuk Pak Guru dan Pak Rohmani yang mengundang saya untuk share di sini ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua. Saya udah lihat Pak Michael. Apa kabar Pak Michael? Yang paling aktif kemarin ya. Dan semoga pada hari ini yang lain juga seaktif seperti Pak Michael ya. Oke, izinkan saya untuk share slide. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa mematikan audionya sementara ya. Oke, dan saya mohon saya stop video saya sebentar ya. Oke, jadi saya dipercayakan untuk share terkait dengan manajemen dari ACS. Kalau kita melihat manajemen dari ACS, acute coronary syndrome ini adalah suatu hal yang panjang sampai dengan rehabilitasi. Tetapi saya membatasi diskusi kita nanti hanya sampai dengan penatalaksanaan di emergency department saja. Berikutnya ya, kalau kita ngomong tentang acute coronary syndrome, ini saya perbesar. Oke. Jadi kita mengetahui bahwa secara konseptual ya, acute coronary syndrome itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ST-ACS yang sebelah kanan ya, ST elevation ACS, ST elevation acute coronary syndrome. Ini sederhana saja dengan kita melihat adanya suatu gambaran ST elevasi pada ECG dan disertai dengan nyeri dada yang spesifik, maka kita sebut dengan ST-ACS. Yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri adalah bila mana dia mengalami acute coronary syndrome, di mana dia mengalami typical chest pain yang akan kita bahas kemudian. Terus kemudian itu berlangsung lebih dari 30 menit, ya. Tetapi pada gambaran ECG tidak ada gambaran ST elevation, atau kita sebut juga dengan ini non-ST ACS. Di mana diferensiasinya di sini nanti ditentukan oleh ECG. Kemudian kita melakukan diferensiasi lagi untuk yang sebelah kiri, untuk yang non-ST ACS tadi dibagi menjadi dua. Yang menjadi unstable angina dan non-STEMI atau non-ST elevation myocardial infarction, di mana penentunya di sini adalah cardiac enzyme, ya, cardiac enzymes. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, kalau kita berdasarkan diskusi tadi, maka kita mengetahui bahwa bagaimana kita menentukan bahwa seorang itu mengalami ACS, cuma dari history taking, dari anamnesa, di mana pasien tersebut mengalami typical chest pain berlangsung dari 30 menit. Sedangkan hal untuk menentukan apa?
Dua hal untuk mendiferensiasi apakah dia non-ST-ACS dan ST-ACS, dan kemudian dari non-ST-ACS dibagi menjadi dua ya, unstable angina dan non-STEMI. Jadi kalau kita melihat di situ maka ada beberapa, nanti ada 3 subgrup ya, 3 subgrup yaitu STEMI, non-STEMI dan unstable angina. Kendati demikian pun kita juga harus bisa menentukan bahwa mungkin pasien ini mengalami nyeri dada tetapi non cardiac chest pain, non cardiac origin chest pain ya. Misal permasalahannya dari gastrointestinal, terutama dari biasanya nyerinya adalah di epigastrik. Dan kemudian masalah mungkin biasanya pasien habis nyeri pada ototnya. Dan kemudian bisa juga hal-hal lain seperti pulmonary embolism ya. Dan kita akan membahas dan kemudian untuk hal-hal lain mungkin kita tidak bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ini mungkin standar saya ya untuk menentukan bahwa pasien ini mengalami typical chest pain atau tidak berdasarkan history taking atau berdasarkan anamnesis ya. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa history taking atau anamnesa adalah satu hal yang paling penting karena ini adalah penentu dia typical chest pain atau non-typical chest pain. Di mana typical chest pain adalah yang dimaksud cardiac origin chest pain, nyeri dada yang berasal dari memang masalah kardiak. Jadi dari 15 pertanyaan yang harus kita ajukan pada pasien ini ya, yang pertama adalah onset. Mungkin kita habis ini yang mau jawab silahkan dinyalakan audionya ya. Oke, di unmute. Yang pertama adalah onset ya, onset. Onset itu kapan mulai terjadinya chest pain ya. Ini penting. Pentingnya di mana? Untuk menentukan nanti apakah kita masih boleh untuk melakukan primary PCI kalau ada alatnya atau thrombolytic terapi, misal dengan streptokinase. Kemudian times of chest pain. Anda harus memahami bahwa orang dengan nyeri dada itu memang bisa nyeri berkali-kali. Mulai dari misal 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, terus kemudian berapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, minggu yang lalu, berapa hari yang lalu, sampai berapa jam yang lalu. Mana yang mau Anda tanyakan ya? Jadi ini yang terkait dengan nantinya terkait dengan onset. Jadi misalnya kalau hari ini dia mengalami nyeri dada ya, Anda harus menanyakan ya, menanyakan. Misal dia nyeri dada 10 jam yang lalu, 9 jam yang lalu, 8 jam yang lalu, dan seterusnya sampai dengan 1 jam yang lalu. Kita akan sulit menentukan onsetnya yang mana, ya karena nyeri dadanya 10 kali. Maka kita harus menanyakan mana di antaranya yang paling nyeri. Maka dari itu Anda harus menanyakan ya berapa pain score-nya. Misal, dari jam 10, jam ke-10, 10 jam yang lalu sampai 1 jam yang lalu, semuanya misal pain score-nya adalah 5/10 misal. Tetapi 1 jam yang lalu, kecuali 1 jam yang lalu, pain score-nya adalah 8/10. Jadi mana yang sebetulnya ACS? Yaitu yang paling tinggi nilainya ya. Ya, misalnya 8/10 1 jam yang lalu. Dan kemudian nomor 5 adalah hal yang memicu, triggering. Misal triggering itu hal yang memicu, misal dengan dia psychological emotion. Terus kemudian bisa juga dengan pada saat dia beraktivitas ya, seperti misal main tenis, main basket ya, naik tangga. Bisa juga seperti setelah makan, biasanya makan makanan yang berat dan berlemak ya. Itu adalah triggering faktor, faktor pemicu. Ada juga yang disebut dengan aggravating factors atau faktor yang memperparah atau memperburuk atau menambah nyeri dari chest pain tersebut.
Contoh misalnya, saya kok merasa lebih nyeri kalau saya berjalan. Tetapi ada sebut juga dengan relieving factors ya, itu kebalikannya. Misalnya dia kalau saya istirahat nyerinya sedikit berkurang ya. Oke. Dan kemudian berikutnya adalah type of the pain atau bahasa lainnya adalah the nature of the pain atau bahasa Indonesia adalah sifat nyeri. Ya, sifat nyeri. Perlu Anda pahami bahwa sifat nyeri yang tipikal adalah tumpul, bukan tajam. Tidak pernah ada nyeri dada yang sifatnya nyeri dada tipikal chest pain yang sifatnya adalah tajam. Ya, selalu tumpul. Seperti apa? Seperti ada benda berat berada di dadanya, dadanya didudukin oleh gajah. Heaviness, pressure like ya, atau kalau orang Indonesia sering ngomong saya merasa seperti masuk angin. Padahal itu adalah suatu bentuk chest discomfort, merasa kayak dadanya tidak enak, merasa kayak diremas ya, suatu yang tumpul. Kenapa saya katakan adalah bahwa tidak pernah ya nyeri dadanya ini sifatnya tajam, karena yang tajam itu sebetulnya milik hal-hal lain. Seperti paling sering adalah aorta dissection atau diseksi aorta. Ini yang saya sering temukan karena kesalahan konsep dari pemikiran banyak tenaga kesehatan bahwa berpikir bahwa nyeri dadanya itu adalah tajam sampai tembus ke belakang. Begitu saya periksa ya, ternyata dia mengalami aorta dissection. Tetapi sayangnya pasien tersebut sudah diberi aspilet atau aspirin. Jadi sehingga perdarahannya makin hebat dan pasien tidak tertolong. Dan hal seperti ini ya terjadi karena ketidaktahuan ya, kurangnya keilmuan kita dalam hal memahami typical chest pain dari ACS. Jadi ingat sekali lagi, kalau ada pasien yang datang kepada Anda dengan nyeri dada yang sifatnya tajam, apalagi sampai tembus ke punggung, tembus ke belakang, Anda harus memikirkan itu adalah suatu aorta dissection atau diseksi aorta sampai terbukti sebaliknya. Apalagi pasiennya mengalami hipotensi dengan riwayat hipertensi, ya. Terus kemudian adalah exact location, ya, exact location. Kita harus menentukan bahwa lokasinya tepatnya di mana. Ini akan sangat membantu kita, ya. Kebanyakan nyeri dada ini berada di retrosternal, ya, retrosternal atau di balik di belakangnya dari sternum, ya. Dan khusus untuk IMA yang dari inferior, nyerinya sering menjalar ke nyerinya sering berada di epigastrium ya. Jadi itu menjadi suatu diferensial diagnosis. Kemudian ada radiation. Radiation bukan radiasi ya. Radiation adalah penjalaran. Radiation adalah penjalaran. Penjalarannya biasanya to the left neck, left jaw, left arm, left shoulder ya. Dagu kiri, leher kiri, bahu kiri dan lengan kiri most of the time. Dan kemudian disertai dengan gejala-gejala atau associated symptoms seperti berkeringat dingin, ya, mungkin dizzy, ya, dizzy itu pusing, geliang bahasa Jawanya mungkin, terus atau misalnya seperti berputar, ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya kita untuk menguatkan ya, familiar history. Apakah ada orang tua, adik kakak, nenek kakak ya. Jadi sesuatu yang berhubungan secara inherit ya. Hubungan darah ya, apakah ada yang mengalami penyakit-penyakit terkait dengan kardiovaskuler ya, jantung, stroke, hipertensi ya, dan kemudian apalagi seperti diabetes ya. Kemudian faktor resiko yang dialami orang tersebut ya, hipertensi, diabetes, hiperkolesterol ya, dan kemudian riwayat pengobatan. Kenapa riwayat pengobatan ini penting? Karena dengan kita menanyakan punya sakit apa sebelumnya, saya pernah saya punya hipertensi. Misalnya saya saat ini sedang mengkonsumsi misal ACE inhibitor misal. Terus kemudian juga disertai dengan misalnya GTN atau ISDN. Nah, ini juga akan menguatkan kita bahwa arahnya adalah dia punya coronary artery disease. Dan kemudian berikutnya adalah medical history, apa penyakitnya yang dia punya pada saat ini ya. Mungkin saya tambahkan untuk risk factors lain adalah
seperti merokok ya, terus kemudian obesitas ya, jarang physical activities ya, dan lain-lain ya. Oke. Dan dari situ ya, mohon maaf saya balik lagi. Setelah kita menanyakan history di sini ya, jadi sehingga kita bisa meramunya ya. Ini tujuannya adalah untuk meramu yang pertama, untuk menentukan apakah ini typical chest pain atau tidak ya. Ini saya ambil dari bukunya Braunwald ya. Jadi Braunwald labelnya cardiology ya. Di mana di sini ditulis bahwa kalau dia typical chest pain, angina itu adalah chest pain ya. Typical chest pain ya apa? Jadi substernal discomfort, terus kemudian diprovokasi ya, atau dipicu oleh exertion, aktivitas fisik atau emotional stress ya, dan kemudian berkurang dengan istirahat atau nitroglycerin. Ada 3 clinical features, maka ini adalah suatu bentuk confirm typical chest pain atau typical angina. Angina adalah chest pain. Dan kemudian kalau hanya 2 diantaranya, maka kita sebut dengan atypical chest pain tapi yang probable, masih probable. Jadi nanti harus dilakukan evaluasi lebih lanjut. Dan kemudian nanti dipertimbangkan oleh diskusi dengan dokter dan tempatnya ya, arahnya kemana. Dan kemudian kalau hanya 1 mungkin dia adalah non cardiac chest pain ya. Dan kalau misalnya tidak yakin ya, ada yang kita sebut dengan pretest probability, tapi mungkin kita fokus kepada masalah penanganan di UGD. Tetapi pada intinya adalah apa yang bisa kita lakukan di UGD, ya kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti physical examination, ECG, cardiac enzymes ya. Tadi ya pretest probability dari coronary artery disease ya. Terus kemudian ditanya lagi mungkin history taking-nya meyakinkan ya. Dan kemudian hal-hal lain mendeterminasi apakah dia memang punya faktor resikonya. Jadi sehingga nanti berdasarkan diskusi kita menentukan dia ke arahnya kemana. Jadi misalnya begini, untuk informasi tambahan buat teman-teman semua ya. Kalau kami di Rumah Sakit Saiful Anwar, kebetulan, mungkin saya sedikit cerita tentang UGD kami. UGD kami 6 lantai ya. Dan kemudian kami memiliki instalasi, kami sebut dengan pusat kegawat daruratan terpadu ya, karena UGD kami itu seperti rumah sakit di dalam rumah sakit. Lantai 1 kami punya UGD sendiri, punya UGD seperti di Rumah Sakit Jayapura lah, ya, seperti di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika lah, seperti di RSUD Timika, sama. Tetapi kami punya di lantai 2 khusus untuk yang kami sebut dengan emergency observation ward ya. Jadi untuk pasien-pasien dipulangkan ya. Nah, untuk yang seperti ini masih belum jelas ya. Kami membutuhkan observasi lebih lanjut, kami masukkan emergency observation ward dan kami punya banyak sekali protokol. Misal pasien dengan chest pain, tetapi dia usianya tua, 78, terus dia punya diabetes, terus kemudian ya dia sebetulnya typical chest pain, tapi dia punya faktor resiko yang banyak dan ECG tidak jelas dan kemudian cardiac enzyme juga tidak jelas ya, jadi tidak khas. Terus kemudian apa yang kami lakukan buat pasien ini? Kami masukkan ke emergency observation ward selama 8 jam dan kemudian kami terus monitor dengan ECG selama 3 kali, jam ke-0 pada saat datang, jam ke-4 dan jam ke-8, dan kemudian kami periksa cardiac enzymes 2 kali pada saat dia datang dan kemudian pada saat 8 jam. Dan kemudian kami diskusikan, kami evaluasi ulang apakah pasien ini bisa dipulangkan ya, ataupun dia arahnya justru ke arah ACS ya. Oke, jadi kita lihat dari situ. Kemudian kita punya ya, dan kemudian kamar operasinya ICU ya. Terus kemudian kami punya kamar operasi dan kemudian
Nah, kita rencana mau tambah lagi nanti di atas mungkin khusus untuk primary PCI. Jadi kalau sekarang untuk primary PCI-nya antara yang primary dengan elektif masih bergabung ya. Tapi suatu saat nanti kami rencanakan mungkin untuk sendiri ya. Jadi benar-benar kayak rumah sakit dalam rumah sakit. Balik lagi ke sini ya. Jadi kalau kita melihat critical points yang ada bahwa apa yang harus Anda tentukan. Satu, onset dari myocardial infarction harus jelas ya berapa jam yang lalu. Kalau dia sudah misal ya dengan onsetnya berapa kalinya yang paling nyeri misal 13 kita lakukan tindakan-tindakan apa namanya yang agresif ya seperti trombolitik terapi. Dan kemudian juga kita harus punya goal-nya ya. Critical point di sini adalah bagaimana pasien-pasien itu bisa datang sesegera mungkin ke rumah sakit ya dan mengetahui kalau itu adalah suatu misal STEMI. Dan alhamdulillah sejak sudah 3-4 tahun terakhir di Malang kami punya yang kami sebut dengan STEMI Network, ST Elevation Myocardial Infarction Network. Jadi kami sudah punya link dengan semua puskesmas dan semua rumah sakit Kota-Madia dan Kabupaten Malang. Jadi artinya bila mana ada pasien dengan chest pain dan kemudian dilakukan ECG, maka mereka harus mengirimkan gambarnya tersebut ya kepada STEMI Network untuk kami evaluasi ya apakah ini tipikal untuk STEMI atau tidak. Jadi terus kemudian nanti dari awal kami sudah menentukan rumah sakit mana yang siap untuk melakukan primary PCI. Ya, kami sangat beruntung bahwa pada saat ini era BPJS ya, jadi sehingga tidak lagi namanya primary PCI, percutaneous coronary intervention ini adalah suatu yang mahal ya, bisa tercapai. Dan alhamdulillah berkat kami punya STEMI Network ini di Malang, dari dulu ada yang namanya door to balloon ya, nanti saya jelaskan kemudian. Jadi mulai dari pasien itu mengalami masuk ke UGD sampai dengan dilakukan primary percutaneous coronary intervention itu yang harusnya kurang dari 90 menit ya. Kami sudah mencapai sekitar 70 menit dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan itu merupakan salah satu yang paling sukses di Indonesia. Dan kemudian jadi regional systems yang kami punya seperti STEMI Networks ini adalah suatu penting dan kemudian kesiapan dari reperfusion terapi baik dia trombolitik terapi ataupun primary PCI dan kemudian sebagai KPI key performance indikator adalah time to treatment goals. Dan kemudian kebetulan saya masuk dalam ikut penelitian internasional Pan-ASEAN Resistive Outcome Study meneliti pasien-pasien cardiac arrest di luar rumah sakit atau out of hospital cardiac arrest. Alhamdulillah datanya sudah kami kumpulkan selama 5 tahun ya. Juli kemarin baru terkumpul semua, sekarang sedang kami lakukan analisa data. Dan ternyata memang ada kaitannya ya antara cardiac death ya, sudden cardiac death dengan STEMI. Dan intinya adalah pasien-pasien yang datang dengan out of hospital cardiac arrest, kemudian kami lakukan resusitasi di rumah sakit, dan kemudian bila mana bisa diselamatkan terus atau tidak, pada intinya kami ambil darahnya dan kami lihat ternyata memang ada peningkatan dari cardiac enzymes dan yang pasien yang mengalami return of spontaneous circulation itu juga mengalami STEMI ya, jadi ada kaitan yang sangat erat. Dan kemudian adalah berikutnya lagi critical point adalah dari sini kita juga dari data yang ini evaluasi ini kita juga bisa mengevaluasi apa manajemen kita terkait dengan out of hospital cardiac arrest ini adalah sesuatu yang baik. Ini adalah suatu gambaran besar dari semuanya dan kemudian mungkin saya akan fokus kepada manajemen di UGD-nya. Jadi sekarang kita ngomong tentang treatment dari acute coronary syndrome, fokus kepada di Departemen Emergency Medicine. Nah, oke, kalau kita lihat di sini ya, kalau ini ada guidelines tahun 2020 terkait dengan mungkin saya perbesar di sini terkait dengan acute coronary syndrome. Jadi pada intinya adalah Anda harus mengetahui simptom suggestive of ischemic atau infarction berdasarkan dari typical chest pain yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Dari situ kemudian ya
terus kemudian ditentukan ya apa dia punya high probability dari pertanyaan yang 3 tadi yang diajukan oleh Brownwall, dan kemudian bila ini terjadinya di luar rumah sakit, maka EMS atau Emergency Medical Service atau Ambulance Services ya ini harus melakukan assessment lebih lanjut dan kemudian persiapan untuk membawa pasien itu ke rumah sakit. Kalau Anda lihat di sini ABC adalah suatu yang penting ya, di-assess, dinilai ya, dan kemudian juga harus siap-siap bahwa pasien ini akan mengalami cardiac arrest kapanpun. Ya akan mungkin iramanya pun juga bisa berubah ya menjadi irama yang butuh di defib. Maka itu defib harus ada di dalam ambulans. Dan kemudian berikutnya adalah memberikan obat-obat terkait dengan masa untuk ACS, yaitu kita singkat dengan Monaco kalau di Indonesia. Kalau di guidelines AHA pakai MONA, morfin, oksigen, nitrat, dan A-nya aspirin atau aspilat ya. Ya. Dan karena kenapa AHA ini untuk semua negara, mulai dari negara maju sampai negara yang paling miskin sekalipun. Dan clopidogrel adalah suatu hal yang mahal. Ya, dan sebetulnya clopidogrel adalah pengganti dari aspirin, tetapi bila mana diberikan keduanya, efeknya akan sinergis dan akan lebih baik. Tetapi standarnya ya, yang standar yang paling standar ya, kalau tambah clopidogrel di atas standar lah. Kalau yang standar adalah MONA. Dan kemudian ya 12 lead ECG harus dilakukan di dalam ambulans ya. Kalau ada EST elevasi, pasiennya harus dikirim kemana? Ke rumah sakit yang bisa melakukan primary PCI. Ya, primary percutaneous coronary intervention. Kalau tidak ada di kota tersebut ya paling tidak rumah sakit yang bisa melakukan trombolitik terapi ya. Dan rumah sakit tersebut harus dinotifikasi. Kami sangat beruntung di Malang karena kami punya sistem dan semua ECG dikirimkan ke sistem dan kemudian diinterpretasi dan ditentukan pasien itu nanti harus dibawa ke rumah sakit mana yang memiliki fasilitas primary PCI. Karena standar kami di Malang pada saat ini sudah sampai dengan PCI ya, tidak lagi trombolitik terapi dengan obat-obatan seperti streptokinase. Dan kemudian notifikasi pada rumah sakit tersebut kira-kira nanti datangnya jam berapa menit lagi, estimated time of arrival-nya ya, dan kemudian mungkin protokol yang berlaku ya. Terus kemudian juga kami di rumah sakit kami langsung mengaktifkan tim ya, dan alhamdulillah kami di Malang, kami dari emergency medicine bekerja sama dengan kardiologi ya, jadi kami punya fungsi sendiri-sendiri ya, kami menyiapkan pasiennya ya. Kalau kardio nanti menyiapkan pasien untuk lakukan primary PCI ya. Dan kemudian bila mana lokasinya jauh tidak memungkinkan atau misal waktunya sudah mepet ya, dia harus ini sudah mau jam ke-12. Terus kemudian tidak mungkin kalau nyampe rumah sakit dan kemudian disiapkan untuk trombolitik atau PCI waktunya lebih 12 jam, tidak ada gunanya. Maka dari itu untuk pasien-pasien tersebut kita harus dilakukannya fibrinolisis di luar rumah sakit atau di pre-hospital ya. Dan sebelumnya harus dilakukan fibrinolytic checklist terlebih dahulu. Dan begitu masuk ke UGD sama kita melakukan ya, activate STEMI team, kemudian periksa airway, breathing, circulation-nya ya, IV access dipasang kalau belum ya. Kemudian di situ bisa Anda baca bermacam-macam harus kita lakukan ya. History taking, physical examination, ya, fibrinolytic checklist, kalau misalnya, kemudian periksa ambil darah, periksa cardiac markernya atau cardiac enzymes-nya, ya, complete blood count, ya, pasien masuk ke cath lab. Ingat bahwa X-ray tidak boleh menunda pasien tersebut masuk ke cath lab. Dan kemudian di UGD kalau belum dilakukan tadi di pre-hospital belum dimasukkan MONA, silahkan dimasukkan. Dan kemudian lihat di situ memberikan oksigen 4 liter per menit pada guidelines yang baru hanya bila mana oksigen saturasi kurang dari 90%. Karena ini oksigen akan menambah beban ya.
Terus kemudian menambah beban karena dia akan membuat vasokonstriksi. Terus kemudian ECG kita interpretasi ya, sama seperti tadi pada konsep awal, dia ST-ACS atau non-ST-ACS. Sekarang semuanya tolong lihat yang ke kiri. Di situ kalau dia ternyata ada ST elevation atau dia gambaran LBBB dengan ST elevation yang new onset, maka ini strongly suggest ini adalah STEMI. Maka kemudian ya mungkin diberikan obat-obat yang lain. Nanti ini dari bagian kardiologi biasa menambah dengan ACE inhibitor, beta blocker. Mungkin saya tidak bahas di sini. Tetapi pada intinya kita harus menentukan time of onset-nya. Bila mana memang kurang dari 12 jam, kita bisa melakukan reperfusion terapi. Ada dua. Bisa kita melakukan PCI, dalam hal ini adalah primary PCI, atau kalau tidak memungkinkan, ya pilihan kedua adalah fibrinolitik dengan contohnya misalnya streptokinase. Goalnya Anda lihat di sini adalah ya dari first medical contact, dari telepon pertama ya sampai kemudian masuk cath lab dan kemudian balloonnya di inflation, atau jadi bahasa lainnya PCI itu adalah pasang ring jantung, pasang kateter jantung ya, atau ada juga di ballooning atau di balon pembuluh arterinya, di ballooning ya, di balon ya. Oke. Ini waktunya harus kurang dari 90 menit. Nah, mungkin ini ada perubahan sedikit dari guidelines 2015 ke guidelines 2020 yang akan saya bahas lebih lanjut nanti pada tanggal 14, dan teman-teman semua kami undang juga ikut seminar saya guidelines 2020 untuk BLS dan PCLS. Oke, jadi balik lagi ke sini, ini goalnya adalah 90 menit dan door to needle fibrinolitik adalah kurang dari 30 menit. Dan ini tolong dipahami. Sedangkan bila mana 12 jam, seperti saya katakan tadi, bahwa ya artinya kita tidak bisa lagi melakukan primary PCI. Kalaupun dilakukan PCI, PCI-nya pun nanti harus dihitung berdasarkan TIMI score dan lain-lainnya ya, yang tidak saya bahas lebih mendalam di sini karena ini udahlah wilayahnya kardiologis. Tapi pada intinya bisa dilakukan tindakan-tindakan lain tetapi bukan primary PCI. Untuk demikian ya, maka saya akan membahas sedikit lebih dalam terkait dengan obat-obatan yang diberikan. Bahwa ingat bahwa aspirin itu bukan trombolitik terapi. Aspirin itu adalah sebagai antiplatelet agar platelet atau trombosit dia tidak menempel satu sama lain yang bisa menyebabkan fenomena bola salju lebih lanjut sehingga bisa menyumbat pembuluh darah. Kita ingat bahwa begitu mungkin sedikit teoritis ya, bahwa mekanisme terjadinya dari ACS ini karena pembentukan pembuluh darah ya, pembentukan pembuluh darah arteri, yaitu arteri koronaria dan cabang-cabangnya. Dan kemudian penyebabnya karena apa? Karena endotel dari pembuluh darah ya, di situ ada plak dan plaknya rupture dan kemudian mengeluarkan foam cell kemudian tuh mengikat dari trombosit, dan trombosit kemudian seperti mekanisme bola salju menggulung, nempel semua, dan kemudian akan membuat kalau yang nempel lebih banyak maka akan menyebabkan apa? Menyebabkan pembuntuan pembuluh darah yang lain. Dan antiplatelet ini gunanya adalah agar antara platelet tersebut atau trombosit tersebut tidak menempel satu sama lain ya. Terus berikutnya lagi, kalau menurut ACC/AHA dari tahun 2014 tidak berubah sampai sekarang, bahwa dosisnya 75 sampai 325 ya antara itu, dan kita satu sediaannya adalah 80 mg. Dan untuk standar di Indonesia adalah kita memasukkan 4 tablet, berarti 80 kali 4 yaitu 320 mg sekali minum ya. Diberikan kecuali ada indikasi, di mana indikasinya adalah perdarahan dari lambung. Dan kemudian clopidogrel ini adalah sebagai terapi pengganti aspirin dan terapi yang bisa digabungkan dengan aspirin karena sinergis dan akan memberikan efek yang lebih bagus ya.
Jadi sama-sama antiplatelet, tetapi bisa diberikan untuk pasien-pasien yang misal alergi terhadap aspilat. Dan kalau diberikan kalau diberikan bersama aspirin, maka efeknya jauh lebih bagus ya, sesuai rekomendasi. Dan kemudian diberikannya adalah 75 mg dikali satu tabletnya ada 75 mg, jadi dikali 4 yaitu 300 mg sekali minum. Dan kemudian ini adalah guidelines dari American Heart Association ya. Jadi terutama adalah untuk mereka yang alergi terhadap aspirin atau mereka yang punya masalah di GI tract-nya. Jadi tetap bisa kita berikan clopidogrel. Karena dia efek untuk perdarahan lambungnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aspilat atau aspirin. Ya. Terus kemudian nitrat ya, nitrat ya yang kita punya bisa GTN atau NTG ya, atau ISDN ya, ISDN. Jadi pada intinya nitrat ini adalah membuka pembuluh darah ya, membuka pembuluh darah. Dia sebagai vasodilator atau coronary vasodilator. Dengan dia membuka pembuluh darah, maka tadi yang tersumbat kemudian darah tersebut tidak memiliki aliran darah yang cukup, dan kemudian dengan membuka maka masih banyak darah yang bisa masuk. Apa keuntungannya di sini ya? Perfusi akan bagus, nyeri akan berkurang, dan kemudian nanti masalah afterload-nya juga akan preload dan afterload-nya juga pasti akan terperbaiki. Jadi dari mana kita tahu bahwa nitrat ini bekerja? Indikatornya kita tanyakan pasiennya nyerinya berkurang atau tidak, dan kemudian yang kedua adalah hemodinamiknya ya. Dan kemudian adalah di nitrat ini diberikan sampai pasien itu chest pain-nya hilang ya. Dan berikutnya adalah low molecular weight heparin ya. Walaupun untuk pasien STEMI tidak diberikan, tetapi untuk pasien yang non STACS baik non STEMI ataupun unstable angina, ini adalah obat yang akan diberikan oleh teman sejawat dari kardiologinya. Baik dia heparin kalau kita tidak punya low molecular heparin ya, ataupun kita memakai low molecular weight heparin. Dan kemudian kalau kita lihat di sini memang bagusnya ya, karena kita bisa memberikannya secara kombinasi ya. Kalau tadi sudah diberikan ASA sebagai antiplatelet, kemudian bisa diberikan heparin ya. Lagi-lagi seperti saya tulis di sini, kita bisa memberikannya low molecular weight heparin, tetapi boleh juga kalau kita tidak punya, kita bisa memberikan heparin. Lalu berikutnya lagi ini ya, sedikit saya perkenalkan terkait dengan masalah TIMIRI score ya. Jadi intinya untuk pasien-pasien yang non STEMI tadi ya, ada dua kan, non STACS dan unstable angina. Dan kemudian pertanyaannya, pasien ini akan diapakan kemudian gitu ya? Akan diapakan? Apakah nantinya boleh untuk pasien ini juga dilakukan PCI walaupun bukan primary PCI? Intinya adalah untuk membuka pembuluh darah. Dia tadi sudah dikasih low molecular weight heparin. Untuk myocardial infarction, contohnya dengan adalah PCI yang bukan primary tapi elektif. Dan kemudian fokusnya kita kepada STEMI. STEMI tadi harus dilakukan emergent revascularization atau revascularisasi
emergency atau kita sebut dengan primary PCI, ada yang bilang acute PCI, ada yang ngomong emergent PCI. Intinya adalah PCI yang dilakukan kurang dari 12 jam onset. Ya. Maksimal adalah 12 jam dari dengan pasien itu dipasang balon itu harus kurang dari 60 menit. Itu adalah KPI-nya. Dan perlu Anda perhatikan bahwa mana lebih baik antara primary PCI dengan trombolitik terapi dengan misal obat streptokinase, maka yang paling baik adalah primary PCI, dan target kita adalah untuk memberlakukan primary PCI untuk semua pasien bila mana memungkinkan. Setelah itu dilakukan reperfusion terapi, ya. Kemudian jadi kalau kita lihat di sini, mungkin Anda akan bertanya, ini tidak memungkinkan jaraknya lain. Jadi sehingga Anda tidak bisa yang seperti di kiri, ya. Kemudian pasien langsung dibawa ke primary PCI capable hospital, kemudian bisa dilakukan kurang dari 90 menit, mulai dari first medical contact sampai dilakukan ballooning, terus kemudian dilakukan angiografi, ya. Sampai nanti kalau ketemu ada triple vessel disease, bisa lakukan coronary artery bypass graft atau operasi bypass, ya. Atau ternyata pas dilakukan angiogram, oh tidak ada sumbatan ternyata, ya udah medical terapi aja, ya. Mungkin itu adalah karena Prince metal atau pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi saja. Menjawab pertanyaan tadi, ya, bagaimana kalau tidak ada? Kita melihat yang sebelah kanan, ya. Jadi kalau misalnya ternyata ketahuannya, ternyata dibawa ke rumah sakit yang tidak memiliki primary PCI. Jadi di sini kita memang mempunyai toleransi lain sampai dengan 120 menit, seperti Anda lihat di sini, ya. Nah, jadi intinya adalah cardiac muscle is time is cardiac muscle is time. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Dengan kita semakin berlama-lama, ya, untuk membiarkan pasien itu tidak dilakukan reperfusi, maka semakin banyak cardiac muscles, ya, yang mati, dan kemudian survival-nya akan semakin rendah dan tingkat komplikasinya akan semakin besar. Jadi sekalipun dia bertahan hidup, tapi dia akan hidup selamanya dengan heart failure ataupun gagal jantung, ya. Tetapi ya kalau misalnya tidak ada apapun, ya sudah, kita tidak bisa. Jangan tanya kepada saya kalau saya berada di pulau terkecil yang kapal datangnya seminggu sekali, ya itu di luar kendali kita. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolong, ya. Jadi nggak usah tanya yang kayak gitu. Dan kemudian berikutnya lagi adalah bahwa kalau gitu, kalau kita harus menyimpulkan, jadi primary PCI itu kapan sih dilakukannya dan kemudian indikasinya apa? Jadi harus teman-teman pahami bahwa itu hanya untuk STEMI atau ST elevation myocardial infarction atau new onset dari LBBB, ya. Left bundle branch block, yang kita tidak bahas lebih lanjut di sini karena ini bukan kuliah ECG, ya. Tetapi berikutnya lagi ada kriteria dapat menjalani PCI kurang dari 12 jam sejak onset of symptoms, dan ini menjadi suatu target kita. STEMI, ya, dan kemudian kurang dari 12 jam menjadi indikasi dari dilakukannya primary PCI. Saya ulangi lagi, ya. STEMI, ya, terus kemudian kurang dari 12 jam dari onset, itu indikasi untuk dilakukannya primary PCI. Dan kemudian, ya, jadi ini bukan summary tapi conclusion dari hal-hal yang tadi, ya, untuk HCS management. Jadi apa approach-nya, ya? Approach-nya adalah Anda harus memiliki good history taking, ya, plus physical examination untuk melihat apakah ada komplikasinya, ya. Good history taking dari mana tadi? Anda melakukan anamnesis dan kemudian tanya 15 pertanyaan tadi. Terus kemudian dari situ kemudian Anda menentukan typical chest pain atau non-typical chest pain.
Dan kemudian mengevaluasi ECG-nya ya, dan kemudian sebaiknya di-compare dengan ECG sebelumnya, dan kemudian cek ada enzymes ya untuk semuanya dan ini juga untuk menentukan mendiferensiasi yang non STACS, dia menjadi unstable angina atau non STEMI. Dan kemudian pasien harus dilakukan monitoring ECG secara terus-menerus, kita sebut dengan telemetri, dan kemudian memberikan oksigen bila mana diperlukan. Saya garis bawahi bila mana diperlukan. Jadi kalau pasien-pasien tersebut tidak memiliki komplikasi, ya misal tidak ada ALO, acute lung edema, ya tidak perlu diberikan oksigen bila mana saturasinya kurang dari 90. Guideline yang lama 94, guideline yang baru 90 ya. Kurang dari 90 ya tidak perlu dikasih oksigen kalau tidak ada komplikasi. Dan kemudian tadi ya treatmentnya kalau untuk non STEMI ya, tadi semua ACS dikasih ASA, Aspilet. Kemudian clopidogrel ya, kode Indonesia, guidelines-nya kita pakai clopidogrel, nitroglycerin atau ISDN ya. Terus kemudian heparin ya. Terus kemudian low molecular weight atau low molecular weight heparin. Jadi 4 ini adalah sesuatu yang penting. Kira-kira apa perbedaannya treatmentnya non STEMI ya? Ini untuk non STACS baik dia non STEMI atau unstable angina. Apa perbedaannya kira-kira dengan STEMI? Perbedaannya cuma satu, di mana kalau STEMI harus dilakukan pasien harus dilakukan primary PCI dengan kita excellent. Dengan kita mengaktifkan cath lab segera dilakukan primary PCI, excellent ya. Oke, perbedaannya cuma ini. Jadi ini menjadi suatu suatu KPI buat kita. Dan kemudian berikutnya lagi adalah manajemen dari komplikasi-komplikasi yang ada ya. Dan perlu diketahui bahwa komplikasi yang paling sering adalah cardiac arrest ya. Nanti dilakukan CPR. Kita tidak membahas lebih mendalam di sini ya karena ini bukan kuliah ECLS. Dan kemudian yang sering berikutnya adalah bradikardia yang juga harus ditangani, dan kemudian berikutnya lagi mungkin takikardia ya. Dan ini adalah 3 yang paling sering. Dan kemudian jangan lupa bahwa Anda harus mempertimbangkan 9 potensial causes yang lain. Mulai yang kita singkat dengan 5H, 5T. Hipovolemia, hipoksia, ya, hidrogen ion, acidosis, hipohiperkalemia, hipotermia, tension pneumotoraks, cardiac tamponade, toksin, ya, jadi keracunan. Kemudian pulmonary thrombosis atau emboli paru, dan kemudian coronary thrombosis ya, ini yang ACS tadi ya. Jadi sehingga saya pas waktunya 59 menit 41 detik ya. Jadi terima kasih, itu dari setelah ini kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih, saya stop sharing. Ya, Pak Rumani, atau saya ambil alih ini? Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Haidar yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa terkait dengan management of acute coronary syndrome at emergency department. Dan mohon mahasiswa mengaktifkan ya videonya pada sesi diskusi kali ini. Dan untuk beberapa catatan ya yang saya coba ikuti dari awal tadi, bahwa dalam manajemen of SCS ini yang perlu diketahui adalah kita perlu mengetahui klasifikasi SCS itu seperti apa, apakah dia masuk dalam STEMI ataupun unstable angina ataupun non STEMI, kemudian berdasarkan dengan hasil ECG, kemudian berdasarkan dengan riwayat nyeri itu sendiri, dan riwayat nyeri itu sendiri perlu kita identifikasi atau lakukan pengkajian secara detail terkait dengan onset, kemudian berapa level nyerinya, kemudian ciri khasnya seperti apa, itu semua kita akan identifikasi untuk membandingkan atau menentukan apakah dia masuk dalam STEMI atau non STEMI atau angina yang unstable.
Kemudian terkait dengan penata laksanaan di emergency department, kita perlu mengetahui klasifikasi dan indikasi daripada pemberian obat ya, terapi baik itu dia STEMI ataupun non STEMI, dan perlu diingat bahwa primary PCI itu merupakan treatment yang sangat baik dengan waktu kurang dari 12 jam khusus untuk pasien-pasien yang STEMI, dan bisa juga ketika primary PCI tidak terfasilitasi, maka alternatif yang bisa diberikan adalah thrombolytic drug seperti itu. Dan untuk menyingkat waktu, saya kembalikan kepada mahasiswa semua. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Saya sendiri ya sangat mendapatkan beberapa masukan ataupun tambahan informasi keilmuan terkait dengan penata laksanaan SCS itu sendiri, khususnya di emergency department. Silakan untuk mahasiswa, ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau mungkin ada yang masih belum jelas, bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita. Ya, silakan Pak Mikael. Iya. Halo Pak Michael. Untuk Pak Dokter saya ingin bertanya nih Pak. Yes. Iya. Pertama-tama apresiasi sekali untuk materi yang sangat luar biasa, Dok. Masih. Iya. Tadi untuk ACS itu terbagi menjadi dua, ST elevation dan non ST elevation. Yes. Nah, itu kita bisa lihat pada gambaran ECG. Yes. Nah, di non ST elevation itu ada yang STEMI dan juga ada yang unstable angina. Nah, itu biasa ditentukan dengan enzim jantung. Nah, untuk menentukan diagnosa, kendala kami di wilayah Biak ini untuk pemeriksaan enzim jantung itu tidak ada, Dok. Nah, gimana itu seperti untuk menegakkan diagnosanya ya? Oke, ini adalah satu yang sulit ya. Jadi begini, keuntungannya ya kita membagi menjadi dua, non ST-ACS dan ST-ACS ya. Kalau ST-ACS tadi dilakukan thrombolytic therapy atau kalau bisa primary PCI. Tetapi pada intinya semua dari unstable angina tadi untuk terapinya adalah sama, yaitu Mona, atau kalau di Indonesia kita pakai Monaco. Paling tidak itu yang kita lakukan pertama. Dan kemudian untuk membedakan unstable angina dan kemudian dengan non-STEMI memang dibutuhkan cardiac enzymes ya, di mana cardiac enzymes yang kita perlukan di sini ada 3 ya, tapi tergantung kita punya yang mana. Mungkin yang paling sederhana adalah kita pakai CK-CKMB ya, pakai itu. Tetapi kalau di tempat-tempat yang mungkin lebih modern, mungkin kita pakai troponin. Troponin ada 2, troponin I dan satu lagi troponin T. Pertanyaan saya, kalau CK, CKMB apakah punya, Pak Michael? Maaf Dok, ulang Dok. Iya, kalau di tempat Anda, kalau CK, CKMB punya? Tidak ada semua. Sepertinya ada kalau ada. Jadi menurut saya kita tidak perlu harus pakai troponin, ya tidak perlu harus pakai troponin, tapi kita bisa pakai CK, CKMB. Jadi bila mana CK, CKMB itu meningkat, berarti kita bilang bahwa cardiac enzymes-nya meningkat, ya cardiac enzyme meningkat. Jadi dan kemudian nanti bisa, ini sebetulnya ada kaitannya dengan terapi lebih lanjut. Tetapi kalau kita ngomong terapi dasarnya itu tetap adalah Mona. Jadi tidak berpengaruh untuk terapi awal di kita. Tetapi ini sangat penting untuk teman-teman sejawat kardiologi. Ya, teman-teman dari kardiologis akan mempertimbangkan antara unstable angina dengan non-STEMI tadi ya untuk dilakukan intervensi-intervensi yang lebih lanjut yang tidak kita lakukan di UGD. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat sharp. Good ya. Jadi terima kasih Dok. Jadi pada intinya adalah tetap dilakukan tadi ya Mona. Good. Silahkan yang lain. Ya. Dok izin maaf satu lagi Dok. Apa boleh? Iya. Oke, tadi dalam algoritma penata laksanaan ACS itu saya tertarik dengan asesmen itu ABC dan yang mungkin saya tadi terlewat Dok yang ada S kecilnya itu Dok. Mohon di-review kembali. Sebentar. S kecil. Sebentar. Yang algoritma ya?
Iya, iya. Sebentar, saya kembali ke yang depan sebentar ya. Oh iya, saya paham maksudnya. Jadi S-nya ya. Jadi S-nya ini bukan singkatan ya, bukan S-nya. Sebentar, saya share screen biar teman-teman tahu apa yang Pak Michael maksudkan ya. Karena Pak Michael ini sangat detail ya. Jadi bagus sekali ya. Jadi sangat detail Pak Michael sampai melihat yang S di sini ya, access ABCs. Jadi S di sini karena jamak ya. Jadi di sini karena jamak. Jadi ABC-nya lah. Gitu. Jadi S-nya itu bukan satu singkatan, tapi karena dia jamak bahasa Inggris jadi ABCs ya. Jadi tetap yang dilihat adalah ABC. Terima kasih banyak Pak Michael. Anda sangat sharp. Oke, saya stop share. Silakan untuk mahasiswa yang lain. Silakan. Saya sangat happy. Sampai jam 9:30 ya, karena saya jam 9 saya sudah harus berada di rumah sakit. Siap, dokter. Ayo silakan, mahasiswa yang lain silakan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kita bisa sharing dengan seorang pakar ya, dokter spesialis emergensi langsung. Silakan. Yap. Apa aja pertanyaannya? Nggak usah khawatir ya. Seperti saya bilang kayak kemarin, jangan khawatir, nggak ada pertanyaan yang jelek. Yang ada jawabannya mungkin yang kurang. Jadi jangan khawatir lah ya. Maksudnya sebisa mungkin akan saya jawab, tapi bila mana saya tidak bisa menjawabnya, mungkin kasih saya waktu untuk mungkin baca-baca lagi sehingga saya bisa memberikan jawaban pada Anda semua. Ya. Kalau enggak saya mau sambil menunggu pertanyaan ya, saya cerita sedikit ya, saya punya penelitian cardiac arrest di luar rumah sakit dan atau out of hospital cardiac arrest ya. Kami mengumpulkan data dari seluruh kota Madya Malang. Dan kemudian data yang terkumpul jumlahnya cukup banyak ya. Dari 5 tahun terakhir ada sekitar 400, saya lupa jumlahnya pastinya, tapi 400-an kasus cardiac arrest di luar rumah sakit yang dibawa ke rumah sakit. Saya nggak bilang yang meninggal tetap di rumah, yang dibilang sama keluarganya angin duduk lah, yang meninggal di masjid pada saat sujud lah, terus tidak bawa ke rumah sakit misal gitu ya, yang meninggal di gereja lah, yang tidak bawa ke rumah sakit juga misal begitu, atau yang keluarganya nggak tahu itu sebetulnya apa, tiba-tiba meninggal mendadak ya. Oke, saya tidak ngomong itu. Jadi dari 400-an kasus yang dibawa ke rumah sakit ya, dan kira-kira nih menurut Anda, ini kita ngomong Kota Madya Malang, berapa banyak yang dilakukan CPR, berapa banyak yang dilakukan RJP oleh orang awam di luar rumah sakit, dibantu oleh keluarganya RJP dan lain-lain. Berapa kira-kira? Kira-kira aja. Sebut angka, berapa persen? Kira-kira berapa persen? Berapa persen yang dilakukan RJP oleh orang awam? Sebut angka. Yes. Berapa persen? Sebut angka. Ayo, berapa persen kira-kira? Sebut angka aja. Ayo. Mungkin berapa? Berapa Bu Risma? Mungkin 85 lah, 85%. 85%. Good. Itu yang kita harapkan ya, tetapi angkanya ternyata 0%. Jadi tidak ada seorang pun orang yang mengalami cardiac arrest di luar rumah sakit dilakukan tindakan oleh teman, sahabat, keluarga dan lain-lain ya. Maka dari itu kami punya program memperkenalkan terkait dengan masalah BLS untuk orang awam ya. Bahkan hari Minggu besok saya diminta oleh teman-teman dari Universitas mana itu UII Universitas Islam lupa saya diminta untuk berbicara pengabdian masyarakat terkait CPR untuk orang awam. Jadi jumlahnya 0% dan kemudian hanya
Jadi tidak semua ambulans mampu juga untuk melakukan CPR di dalam rumah sakit dan kemudian udahlah, kemudian kita tidak ngomong masalah itu, terus kemudian kita dibawa ke rumah sakit. Kira-kira nih, saya ngambil data khusus di Rumah Sakit Safa Anwar aja ya. Kira-kira dari pasien yang cardiac arrest di luar rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan CPR, BLS, ACLS, semua dilakukan. Kira-kira berapa banyak yang nadinya kembali ada, atau kita sebut dengan ROS, Return of Spontaneous Circulation. Kira-kira berapa persen? Sebut angka aja. Sebut angka. Kira-kira berapa persen? Dok, izin dok. Yes, berapa Pak Michael? Ya, diharapkan 100% dok. Diharapkan, yes. Iya, diharapkan. Tetapi dari angka, berapa kira-kira yang kembali nadinya? 75% dok. Oke, itu harapan kami ya. Tetapi angka kami cukup bagus dan termasuk yang tertinggi di Indonesia, yaitu sampai dengan 50%. Ya, karena kenapa? Manajemen kami sangat bagus, terus kemudian bahkan kami di rumah sakit juga sudah punya mechanical CPR ya. Mungkin Pak Guru tahu sendiri bahwa kami sudah punya autopulse ya, dan kemudian juga kami punya tim ACLS yang terdiri dari dokter dan perawat, dan perawat kami di UGD semua bisa melakukan ACLS dan mereka bisa menjadi leader juga sebagai resus team juga ya, karena mereka sangat terlatih. Ada Pak Purwoko ya, dan Pak Ramelan dan kawan-kawan. Oke, jadi angka kami cukup bagus 50%. Dan kemudian tidak sampai di situ, karena ROS itu bukan akhir dari segalanya. Kemudian kita melihat outcome, dan saya punya penelitian ya, kita kohortkan 30 hari, dan kemudian kita lihat kira-kira nih berapa yang survive. Survive itu bukan cuma nadinya ada, tetapi dia bisa pulang sehat ya, kemudian bukan ventilatoran, nggak bangun-bangun ya, vegetatif, tidak begitu, tetapi yang benar-benar survive. Kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa persen? 75% dokter. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Yes, 75% itu di Jepang. Ya, 75% di Jepang. Tetapi di Indonesia, dalam hal ini adalah di Kota Malang, di rumah sakit kami, angkanya itu cuma 2,5%. Ya, jadi kayak zakat ya. 2,5% yang survive. Dan ini kemudian kami sudah melakukan publikasi lebih dari 10 ya, publish jurnal, baik pun nasional, internasional. Ya, kemudian kami melihat faktor-faktor apa yang paling penting. Ternyata faktor yang paling penting apa? Faktor yang paling dominan, faktor yang paling penting apa? Yaitu adalah pre-hospitalnya. Maka dari itu, kita sebagai tenaga kesehatan ya, dengan mengetahui konsep seperti ini, maka harapannya adalah harusnya berbuah pada sesuatu. Ya, berbuah sesuatu adalah bukan cuma masalah tentang kita memberikan morfin, oksigen, nitrat, dan aspirin ya, tetapi bagaimana hal-hal tersebut bisa kita lakukan di pre-hospital. Jadi intinya adalah dari penelitian yang kami lakukan ya, faktor yang paling penting di sini adalah pre-hospital. Jadi bagaimana dari awal kita menentukan bahwa masyarakat tahu bahwa ini adalah suatu cardiac arrest, suatu nyeri dada yang sifatnya tipikal harus dibawa ke rumah sakit ya. Jadi sehingga dia tidak sampai dengan keadaan cardiac arrest. Yang kedua, kalaupun dia harus jatuh ke dalam suatu kondisi cardiac arrest ya, karena masalah terlambat ya. Kemudian keluarga harus tahu itu cardiac arrest dan kemudian harus bisa melakukan sesuatu. Ya, bahkan kalau di negara maju seperti tempat saya sekarang di Taiwan, atau 2 tahun yang lalu saya juga fellowship di Singapura ya. Mereka begitu mereka telepon ambulans 119 ya, kalau di sana 995, 995, kalau di Taiwan 119 sama kayak di Indonesia. Mereka akan ada algoritmenya, mereka ditanya pasiennya sadar atau tidak, dan terus kemudian lihat apakah dia bernafas spontan atau tidak. Kalau dia bernafas apakah itu normal atau tidak. Kalau tidak, langsung dilakukan apa? Langsung dilakukan CPR dan dipandu. Jadi seperti ada metronomnya, misalnya kayak tekan,
tekan, ya. Hal seperti itu. Jadi pasiennya kemudian melakukan chest compression. Sampai kapan? Sampai ambulans datang, dan ke ambulans melanjutkan CPR-nya, dan kemudian bahkan mechanical CPR seperti Lucas, Autopulse, dan lain-lain sudah ada di ambulans di sini ya. Dan kemudian segera dibawa ke rumah sakit dan dilakukan tindakan lebih lanjut. Dan oke, tadi saya lupa kalau nggak salah Ibu Risma ya mengatakan bahwa probability of survival-nya itu sampai dengan 75%. Itu bukan suatu yang mustahil, Bu Risma. Benar sekali bahwa di negara maju bisa sampai dengan 75%. Dalam hal ini adalah Jepang ya. Di Jepang kebetulan profesor saya Profesor Shigeharu Tanaka, di mana saya dari Kokushikan University ya, di mana saya akan ambil PhD program saya di sana, tapi pending karena corona ini ya. Jadi intinya kenapa dia bisa survival sampai 75%? Karena dia memegang peranan yang paling penting, yaitu pre-hospital. Jadi kami punya project yang juga sekarang kami lakukan di Malang, yaitu project untuk melakukan mengenalkan CPR untuk masyarakat umum. Saya lupa, Pak Guru pernah ikut saya nggak ya CPR project yang terakhir bulan Januari 2020 kemarin di Gereja Ijen? Belum ya? Belum ya. Maybe next time, Pak Guru. Siap. Jadi kami di Malang, kami punya project yang terakhir kami lakukan, pastinya sebelum Corona, yaitu di Gereja Katolik Ijen di Malang. Oh, kalau di situ ikut, Dokter? Ikut ya? Ikut kan? Kalau di gereja ikut? Iya. Ikut. Makanya saya ingat Pak Guru, masih ada fotonya segala kok. Jadi kami di situ melakukan project-project seperti ini ya, mengajari masyarakat awam bagaimana cara melakukannya ya. Terus sebelumnya juga pernah di Gereja Bunga Leli di Malang, dan sebelumnya di masjid, remaja masjid ya. Tapi mohon maaf belum ada kesempatan yang mengundang seperti di pura ataupun wihara ya. Tapi harapannya adalah dengan kita mulai juga masuk tempat ibadah seperti ini, kita sebetulnya merubah konsep berpikir ya orang-orang di sana. Karena gini ya, konsepnya sudah sama ya, bahwa banyak yang merasa bahwa kalau meninggal di tempat ibadah itu adalah tempat yang terbaik ya. Ya, dalam hal ini benar ya. Tetapi kalau kita bisa menyelamatkan mereka, itu jauh lebih bagus. Karena kita tidak akan pernah tahu orang yang dia tinggalkan ya. Dia punya anak, punya istri, dan bagaimana dia melanjutkan kehidupannya lebih lanjut ya. Mungkin dia masih punya utang dan lain-lain belum ini, dan mungkin dia masih sangat produktif dan lain-lain ya. Jadi waktu itu kami juga berharap bahwa walaupun kejadian dari henti jantung itu mendadak ya, kejadian tempat ibadah tetap bisa ditolong ya. Dan kemudian dari imam, dari masjid, dan kemudian dari pastor ya juga, mereka juga akhirnya kami berusaha memberi pemahaman pada mereka, dan mereka setuju juga. Jadi akhirnya kami diperkenankan ya waktu itu untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan pada harapannya nanti mereka juga memiliki alat-alat seperti AED ya, jadi sehingga bisa menolong lebih lanjut. Dan sebelumnya ya, selain tempat ibadah, ini mungkin yang terakhir yang kami lakukan. Tapi sebelumnya juga ke SMA Sekota Madya Malang, waktu itu sebelumnya guru-gurunya dulu ya. Terus pernah diundang ke Lombok oleh sejawat perawat ya, kebetulan juga mantan mahasiswa S2 Emergency Nursing di Malang juga seperti Pak Guru. Diundang sana untuk melakukan CPR, pelatihan CPR untuk orang awam, dan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pengabdian masyarakat ya. Dan data kami kumpulkan, dan ini juga bahan penelitian saya juga nanti untuk PhD program saya di Jepang ya. Jadi intinya adalah masih banyak kesempatan sebetulnya yang bisa kita lakukan. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan probability of survival. Sekali lagi bahwa
pre-hospital adalah satu yang penting, dan itu masuk, ingat bahwa di Indonesia masalah pre-hospital itu juga merupakan tanggung jawab dari UGD ya, dari emergency. Karena kalau di Indonesia kita masih ambulance services itu masih di bawah dari UGD, kecuali yang sudah berdiri sendiri PSC. Ya, itu harus kita tingkatkan, dan kemudian apa juga yang bisa dilakukan di ambulans itu adalah tanggung jawab kita bersama, dan kemudian sampai nanti tindakan lebih lanjut di dalam UGD. Dan kemudian kalau misalnya bisa kita simpulkan ya, apakah ada perbedaan tindakan-tindakan yang dilakukan di UGD dengan dilakukan di pre-hospital, dalam halnya ada di ambulans? Intinya adalah sama ya, intinya adalah sama. Intinya adalah sama. Artinya adalah sama-sama dilakukan tindakan BLS. Bila mana memungkinkan, kita bisa melakukan tindakan-tindakan ACLS. Ya. Terus kemudian bila mana tidak memungkinkan, pasien tersebut dibawa sesegera mungkin ke rumah sakit karena masalah waktu sudah menjelang 12 jam, boleh tidak dilakukan trombolitik terapi, boleh dilakukan. Maka dari itu ada yang disebut dengan fibrinolitik checklist tadi. Ya, untuk checklistnya silakan Anda bisa googling sendiri di internet ya, tetapi konsepnya sudah saya berikan tadi. Ya, bisa. Jadi sebetulnya maka dari itu ya, tindakan-tindakan yang dilakukan di UGD bisa dilakukan di pre-hospital, dan semakin lama semua tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan di UGD itu semua dibawa lebih lanjut ke pre-hospital ya. Lama-lama dibawa ke hospital. Dulu yang namanya mechanical CPR hanya dilakukan di UGD. Dulu yang namanya ACLS cuma dilakukan di UGD. Sekarang banyak tindakan yang bisa kita lakukan juga di pre-hospital ya. Jadi kalau sedikit saya mengingatkan ya, bahwa kita tidak bisa bilang bahwa melakukan tindakan-tindakan tersebut hanya di ambulans ya, tetapi kalau kita lihat di sini ya, ternyata tindakan tersebut hanya dilakukan di UGD, tetapi banyak bisa kita lakukan di IMS atau di dalam ambulans ya. Ini saya share screen lagi untuk mengingatkan ya. Mungkin itu. Saya tidak ngomong tentang P2Y12 inhibitors ya, tapi mungkin karena ketersediaannya juga sangat terbatas ya, dan penggunaannya juga sangat spesifik. Jadi saya tidak bahas lebih lanjut tentang itu. Oke. Baik dokter. Ada mahasiswa lagi, ayo silakan yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan materi ini, silakan. Ayo, dokter mohon izin. Ada yang ingin boleh saya tanya sedikit, mungkin ini juga bisa jadi masukan buat mahasiswa kami. Boleh banget. Terkait dengan guideline BLS di tahun 2020 ini saya lihat tadi ada penata laksanaan terkait dengan pemberian oksigenasi. Yes. Di mana untuk yang tahun 2015 itu dengan SpO2 kurang dari 94%. Dan dengan high flow kalau nggak salah ya dok ya, high flow. Tetapi untuk yang 2020 diberikan cukup 4 liter, itu pun kurang dari 90%. Pertanyaan saya, kira-kira batasan di bawah 90% itu ada nggak dok batasannya? Kemudian sampai kapan diberikan oksigen dengan 4% ini dokter? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak Guru ya. Jadi kebetulan Pak Guru ini terakhir ikut ini ya, BLS, CCLS ya bersama kami. Kapan itu Pak Guru? Kok saya lupa? Tahun lalu ya? Ya tahun lalu ya dok ya. Tahun lalu ya, masuk tahun lalu ya, akhir tahun lalu kok nggak salah, Desember. Oh ya benar. Ya Allah udah hampir setahun ya, Desember 2019 ya. Jadi Pak Guru udah tersertifikasi BLS dan ACLS dari American Heart Association ya. Terus kemudian pada guidelines 2000 kemarin itu masih guidelines 2015 pastinya ya. Dan kemudian mengatakan bahwa pada pasien IMA kita memberikan sampai dengan 94, kalau kurang dari 94% baru kita memberikan oksigen. Kalau sekarang ada perubahan pada guidelines 2020 itu
sekarang kurangnya 90%. Tapi akan saya jelaskan lebih lanjut nanti pada tanggal 14. Tapi pada intinya adalah bahwa memang dengan kita memberikan oksigen, kita harus hati-hati juga ya, karena intinya itu bisa membuat adanya seperti vasokonstriksi ya. Jadi yang kita takutkan adalah bila mana kita memberikan oksigen terlampau tinggi, dia vasokonstriksi, padahal sudah ada penyumbatan di sana, dan kemudian itu akan memperparah dari obstruksi yang ada gitu ya. Dan ini sesuai dengan penelitian-penelitian yang ada yang menjadikan rekomendasi dari ILCOR dan kemudian di-endorse oleh American Heart Association. Dan kemudian tetapi harus diingat bahwa kalau pada pasien ini Pak Guru ada hal-hal yang membutuhkan dia oksigenasi, membutuhkan pemberian oksigen. Jadi dia gini, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan ALO atau acute lung edema ya, dan jelas pada pasien ini dia membutuhkan oksigen lebih banyak ya, maka dari itu tetap pasien-pasien ini juga diberikan oksigen ya, tetapi memang harus hati-hati di mana tetap yang namanya targetnya itu adalah sekitar 90. Jadi pada saat ini memang pada saat itu mungkin kita memang harus mempertimbangkan dengan sangat ya. Pasiennya tanpa ALO, tapi kita kadang-kadang merasa aneh aja kita tidak diberikan oksigen ya. Ya, ALO ya berikan oksigen, tapi saturasinya masih misal saturasinya masih 95%. Jadi pada saat itu ya kita harus mempertimbangkan untuk tidak memberikan oksigen. Karena toh saturasinya dia masih bagus kan? Saturasi ini yang bagus. Tapi kalau kita mau lebih detail lagi sih betulnya Pak Guru, kita ambil BGA lah untuk kita evaluasi lebih lanjut karena karena ada perbedaan antara saturasi oksigen dengan PaO2. Ada perbedaan antara saturasi oksigen dengan kadar parsial oksigen terlarut dalam darah. Jadi kalau kita bisa ada BGA dan bisa segera mungkin jadinya itu bisa menjadi pertimbangan kita. Tapi untuk saturasi oksigen ya cukup 90 aja. Jadi begitu kurang 90 segera pasang. Seperti itu. Ya, memang itu perbedaannya. Iya, karena kalau mereka melihat itu mereka selalu melihat outcome ya dibandingkan dengan outcome-nya. Ternyata mungkin mereka dari penelitian outcome-nya lebih bagus untuk mereka yang tidak memberikan oksigen ya sampai dengan 90. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Pak Guru. Mungkin yang lainnya silahkan. Ya, silakan mahasiswa, ayo. Ada yang ingin didiskusikan? Waktu kita sisa 3 menit. 2 menit. Ya. Oh iya. 8:27. Kurang 3 menit. Ya, ayo. Siapa silakan, aja? Ayo. Sebetulnya? Pak Michael terus yang aktif dari tadi nih. Iya. Pak Michael dari di mana dinasnya Pak Michael? Biak ya? Saya di RSUD Biak. Biak ya sama Dr. Purnama ya kemarin sudah saya tanya. Saya lupa. Iya. Oke. Ada 4 mahasiswa dokter dari Biak ini, Dok. Oke. Dari RSUD Biak. Iya. Saya lupa teman saya di sana siapa aja, tapi yang saya ingat Purnama. Ada juga Nicholas. Next main ke Biak, Dok. Oke. Next time insyaallah ya. Nanti lewatin Gabi kami fasilitasi. Iya. Amin. Tunggu Dok, siap. Tunggu di Biak. Iya Pak Nicholas. Oh Pak Nicholas. Kayaknya bos ini di Biak nih kalau lihat dari Pak. Iya, betul. Ya juga Dok. Asik. Biak, Pulau Biak ya. Biak pulau tuh? Ya, pulau. Di utara Pasifik. Utara, iya. Yang punya bandara internasional ya? Ya, International Francisco Cito. Oke. Ya, sip insyaallah kalau ada. Yes. Dok, izin barangkali terakhir, Dok. Udah tutup. Iya, silakan Pak Michael. Oh iya, baik, terkait dengan penata laksanaan STEMI itu indikasinya kan PCI itu STEMI dan juga onsite-nya tadi ada satu lagi itu onsite 12 jam. Iya, onsite-nya kurang dari 12 jam. 12 jam, benar sekali. Pertanyaannya, Dok. Kalau dia STEMI tetap lebih dari 12 jam, iya gimana, Dok? Oke, good. Obat-obat Iya. jadi
Ya, oke. Sedikit saya mungkin share lagi ya. Oke, sebentar. Izin saya untuk mana? Share screen sebentar. Share screen lagi. Oke, good. Jadi nanti ini memang kita melakukan hal ini di UGD ya. Jadi maka dari itu tadi tidak saya bahas lebih lanjut ya. Jadi apa namanya penanganan ya. Kalau misalnya ada komplikasi ataupun ya hal-hal yang belum terselesaikan, misalnya kayak seperti chest discomfort, mungkin harus diteruskan nitratnya, dosisnya disesuaikan, dan kemudian mungkin pemberian morfinnya ya. Kemudian mungkin ya apa namanya dilihat lagi ternyata ST elevasinya makin lama makin tinggi. Di sini menentukan bahwa daerah yang mengalami infak itu semakin besar. Kemudian komplikasi seperti VTAC, ventricular tachycardia, kemudian dia jatuh ke dalam kondisi heart failure misalnya, dalam hal ini mungkin right ventricular failure, di mana dia jadi shock misalnya. Terus kemudian atau tanda-tanda heart failure lainnya. Dari sini ini menjadi pertimbangan buat teman-teman kardiologi untuk dilakukan tindakan-tindakan lebih lanjut, dan dalam hal ini bisa diberikan obat-obatan seperti ACE inhibitor ataupun beta blocker yang biasa mereka berikan. Tadi kan nitrogliserin dan lain-lain sudah diberikan. Tetapi pada hal selanjutnya seperti saya bahas bahwa pasien ini sebetulnya bukan tidak diapa-apakan ya, tetapi tidak menjadi prioritas untuk dilakukannya primary PCI. Tetapi bisa dilakukan pemberian misal heparinisasi atau dengan pemberian low molecular weight heparin. Tetapi ya kemudian kalau misalnya kita harus dilakukan apa namanya PCI, dalam hal ini bukan acute, bukan emergent atau bukan primary PCI, tapi yang elektif, itu juga berdasarkan TIMI score tadi ya. Jadi kalau TIMI score-nya nilainya tadi yang high risk ya di atas dia tulisan troponin elevated atau high risk patient ya, yang high risk tadi dengan TIMI score tadi, maka kemudian akan dilakukan elektif dari PCI untuk melihat ya. Tetapi memang kenapa tidak dilakukan primary PCI? Karena memang intinya otot-otot dari jantungnya itu sudah mati sebetulnya ya. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan ya, tidak banyak karena otot dari jantung sama dengan sel dari otak. Kalau dia sudah mati, maka kita tidak bisa kita hidupkan lagi, ya, tidak bisa diganti lagi, ya. Jadi kalau dia sudah mati, kemudian dia berubah selnya menjadi fibrosis, ya. Terus kemudian dia jatuh ke dalam kondisi heart failure, maka seumur hidup dia akan heart failure, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus cepat-cepat dilakukan primary PCI, padahal hasilnya juga tidak akan membuat pasien itu lebih bagus ya. Tetapi kalau ada suatu high risk ya dilakukan untuk melihat hal-hal lebih lanjut gitu ya. Jadi intinya kita di sini ngomong tentang masalah primary PCI-nya atau tidaknya. Jadi karena untuk primary PCI ini juga membutuhkan banyak waktu, harus segera ya. Terus kemudian pasiennya dengan kondisi apa adanya gitu kan. Tapi kalau elektif ya kita sudah disiapkan semuanya, pasiennya siap, dokternya yang melakukan siap, tenaga perawatnya siap, kamar cath lab-nya siap, dan semua disiapkan lebih lanjut. Biasanya ya untuk mereka-mereka yang TIMI score-nya nilainya tinggi dengan dikasih TIMI score dan kemudian itu biar 3 udah dilakukan, kemampuan rumah sakit ya. Dokternya mungkin cuma beberapa gitu ya. Beda lah ya, misalnya kayak di kota besar seperti kami. Ya, satu rumah sakit aja yang PCI itu sudah 6 orang gitu ya. Jadi sehingga waktunya bisa shift-nya itu dalam 24 jam selalu ada.
selalu ada yang mampu melakukannya gitu. Jadi bisa dibilang hampir setiap saat kita bisa melakukannya. Tapi nah iya itu mungkin belum bisa dilakukan di semua tempat. Gitu ya. Jadi untuk sementara itu aja gitu dilakukan elektif PCI. Ya. Siap, Dok. Oke. Baik. Kalau gitu. Ya, karena waktu juga yang batasin perkuliahan ini sebenarnya masih banyak yang ingin di-sharingkan mungkin atau ditanyakan oleh mahasiswa dan kami. Waktu saya kembalikan kepada Pak Romani sebagai koordinator akademik profesional. Silakan Pak Romani. Pak Romani. Baik Pak, ya terima kasih atas sharing ilmunya Dr. Ali Haidar kepada mahasiswa kami. Ya, alhamdulillah 2 hari ini kita 2 hari ya, seperti kemarin Jumat dan hari ini dapat berbagi ilmu dengan mahasiswa di Jayapura, Papua dan sekitarnya begitu. Alhamdulillah. Masih bisa. Baik. Mungkin semester depan nanti insya Allah kalau Pak Dokter masih ada waktunya nanti kami libatkan lagi untuk perkuliahan di angkatan yang kedua lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Saya kira cukup. Mungkin dari saya terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, dan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Dan sampai ketemu tanggal 14 ya kita ya, online lagi. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Dok. Invitasi sudah di-share Pak Guru ya? Saya share Dokter. Oke, siap. Ya, kalau gitu saya mohon diri duluan ya. Saya harus ke rumah sakit ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan selamat. Terima kasih Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter. Selamat pagi. Nenek. Teman-teman absen ya, jangan lupa ya di ini screenshot. Siap. Ya, Pak. Ya, Bapak. Siap. Videonya diaktifkan. Siap, siap. Oke, Bapak mohon izin ya, live. Untuk tugas teman-teman, Bapak Ibu, untuk tugas presentasi saya mundurkan ke hari Rabu ya dengan Kamis. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Citra, aku senang. Bapak siap gerak Bapak. Wah, Citra. Bahagia sekali tuh Bapak. Sudah. Kita yang mengajukan. Siap. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak. Pak Romani, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mohon izin live ya. Iya, Bapak. Bunda Uni. Agatha berminyak atau glowing? Teruskan bicara ya. Sudah kah? Sudah keluar kah? Nenek Citra. Pinge.